السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah saya memuji Allah, bersyukur kepadanya dengan diberinya kesempatan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya seiman di kota Kendari. Pertemuan dan perjumpaan ini tidak lain insyaallah karena ukhuwah Islamiyah, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya ingin kita saling meminta dan saling menyayang di atas syariat Allah. Sebuah ukhuwah yang dipenuhi dengan rahmat. Tidak ada kepentingan duniawi apapun di balik perjumpaan kita di rumah Allah yang mulia ini. Para hadirin yang saya muliakan, kita tidak berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah karena faktor kesukuan atau karena faktor bahasa, tetapi kita dikumpulkan oleh Allah di masjid ini karena Islam, karena syariatnya. Semoga sikap saling mencinta dan ukhuwah di atas Islam dan syariatnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara seiman yang saya muliakan, tentu kita semua yakin dan beriman bahwasanya tidaklah Allah menciptakan kita hidup di muka bumi, berjalan di atas bumi Allah ini kecuali untuk sebuah tujuan yang mulia dan agung, yaitu yang Allah sebutkan dalam ayatnya di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah berjalan di muka bumi ini, yang bumi ini pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di kolong langit yang tinggi dan kokoh, juga langit itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain hanyalah untuk beribadah, menjalani hidup dengan ibadah dan mengakhirinya dengan ibadah. Kaum muslimin, saudara seiman, seislam yang saya muliakan, tentunya ibadah itu beragam bentuk, berjumlah banyak. Di antara ibadah yang terhitung paling mulia di sisi Allah adalah ibadah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidaklah beribadah kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta perlindungan, keselamatan, kesehatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa, pencipta, pemilik alam semesta ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah dengannya adalah
ibadah at-tawakkul. At-tawakkul atau dalam bahasa kita ibadah tawakal. Tawakal itu maknanya adalah menyandarkan diri kita, keselamatan diri kita, keselamatan jiwa kita di dunia dan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya ibadah tawakal hanya kepada Allah satu-satunya, bukan kepada yang lainnya, yaitu firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kalian bertawakal, bersandar diri, jika kalian benar-benar beriman. Seorang yang benar-benar beriman, di antara bukti kejujuran imannya adalah bertawakal kepada Allah. Tidak pernah bertawakal kepada makhluk, tidak pernah bertawakal kepada manusia, tidak pernah bersandarkan keselamatan dirinya, kesehatan dirinya dan kampungnya kepada makhluk Allah, baik kepada jin. Tidak pula pernah bertawakal kepada arwah-arwah nenek moyang. Tidak pula pernah bertawakal kepada benda-benda, tetapi dia hanya bertawakal kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta yang Maha Agung, yang Maha Kuat, yang memiliki alam semesta ini, langit, bumi dan segala isinya, manusia, jin, pepohonan, gunung, lautan, semuanya milik Allah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang tidak jauh dari tempat kita ini, dia adalah salah satu makhluk Allah. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan kepada lautan untuk surut, dia surut. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk pasang, dia pasang. Dan ketika Allah perintahkan dia untuk meluapkan airnya ke muka bumi ini, maka dia dengan segera mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu ya Allah, dan kami taat kepada perintahmu. Dia akan meluapkan airnya yang diistilahkan oleh manusia dengan gelombang tsunami. Hujan juga demikian milik Allah. Tidak pernah sedikit pun berhenti dari perintah Allah. Jika Allah menghendaki untuk turun di suatu daerah, hujan yang menenangkan, yang menyuburkan, yang bisa dimanfaatkan airnya, maka dia akan turun sesuai dengan perintah Allah. Tetapi di suatu hari, ketika Sang Khaliq telah dimaksiati oleh hamba-hamba Allah, telah dilanggar perintah-perintahnya, ketika Nabi sang utusan Rasul Muhammad SAW telah diabaikan sunnahnya, diremehkan perintah-perintahnya, maka Sang Khaliq akan marah dan akan memerintahkan makhluknya yang bernama hujan ini untuk turun tidak berhenti dan mendatangkan banjir yang membahayakan kampung umat manusia. Begitu juga lautan atau gunung, bumi yang kita sekarang berada di atasnya. Jika Allah menghendaki untuk bumi ini pecah dan kita pun tenggelam di dalamnya, maka bumi dengan segera mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami maha mendengar, kami taat kepada perintahmu ya Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia itu zalim, jahul kata Allah. Maha berbuat kezaliman terhadap dirinya dan kepada manusia yang lainnya. Dan manusia pada umumnya jahil, tidak mengerti tentang perintah-perintah Allah. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu ibadah yang namanya tawakal ini adalah salah satu ibadah mulia. Tentunya tawakal yang maknanya bersandar diri kepada Allah sepenuhnya tidak mungkin tanpa ada upaya, tanpa ada usaha untuk kita selamat dari musibah. Kita bersandar kepada Allah
di dalam mendapatkan kesehatan. Tetapi Allah juga memberitakan kepada kita, Rasul juga mencontohkan untuk menempuh jalan-jalan dan sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada kesehatan. Begitu juga keselamatan dari berbagai musibah lainnya yang sekarang melanda muka bumi ini di berbagai daerah. Siapa yang mengira kalau sebentar lagi akan mengalir angin dengan kecepatan yang tinggi dan mengandung hawa panas yang bisa membakar kampung kita, pohon-pohon kita, pertanian dan perkebunan kita? Siapa yang bisa menyangka? Tidak ada satupun kecuali Sang Alimul Ghaibi Wasyahadah yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun sekarang ini mendengar ucapan kita, melihat kondisi kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majlis ini sebagai kesempatan kita mendapatkan ampunan. Semoga Allah jadikan majlis ilmu ini sebagai sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertundanya kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, pembahasan ini menjadi sebuah pembahasan penting di masa-masa kita hidup sekarang. Tawakal mesti disertai dengan usaha dan upaya. Di antara upaya yang paling penting yang membuktikan dan menunjukkan sikap tawakal kita, bersandar diri kita kepada Allah adalah tidak henti-hentinya di waktu pagi, di waktu petang, siang dan malam, dan di berbagai kesempatan kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meneladankan kepada kita, mencontohkan kepada kita dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Az-Darimi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Abu Bakar As-Siddiq yaqul, bahwa dahulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, bertanya kepada Nabi, "Murni bi syai'in ya Rasulullah, aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu." Perintahkan kepadaku wahai Nabi sebuah kata, sebuah doa, sebuah zikir yang aku bisa mengucapkannya di waktu pagi dan di waktu petang. Memohon bimbingan dari Rasul, sebuah doa, sebuah zikir yang akan beliau ucapkan di waktu pagi dan di waktu sore. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki." Perhatikan baik-baik para hadirin doa ini. Makna doa ini adalah Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, wahai Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib yang telah terjadi pada masa yang lalu, yang sedang terjadi, yang tidak terlihat dan terdengar oleh manusia, ataupun yang belum terjadi di masa yang akan datang. Maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah sangat marah ketika ada seorang hamba meyakini ada seorang makhluk yang mengetahui perkara yang gaib. Baik makhluk itu diberi nama orang pintar ataupun yang semakna dengannya, yang pada hakikatnya dia adalah seorang tukang ramal ataukah seorang dukun,
Maka dari itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal atau seorang dukun bertanya tentang perkara yang gaib, perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, benda hilang, mobil dicuri orang, perhiasan hilang, atau yang semisalnya, kemudian dia membenarkan, percaya dan yakin berita tentang tukang ramal ataupun dukun itu, kata Rasulullah, sungguh dia telah kafir dari syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang melakukan hal itu, tidak akan diterima darinya salat selama 40 hari. Baik salat 5 waktunya ataupun salat-salat sunnahnya. Selama 40 hari tidak akan Allah terima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahajud dia, qiyamul lail, salat duhanya dan yang lainnya selama 40 hari ditolak oleh Allah karena dia mendatangi tukang ramal atau dukun bertanya tentang perkara yang gaib. Di zaman kita ini yang namanya ramalan tidak harus seperti di zaman dahulu, datang kepada seorang dukun di sebuah kaki gunung yang jauh. Sekarang ini yang namanya ramalan-ramalan sudah masuk ke rumah-rumah muslimin melalui media-media cetak maupun elektronik, melalui majalah-majalah, melalui internet dan yang lainnya, yang menebak nasib seseorang yang bintangnya adalah bintang A, maka nasib pekerjaan dia akan begini, nasib anak-anaknya akan begini. Barang siapa yang percaya, meyakini hal ini, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 2 ancaman tadi. Para hadirin yang saya muliakan, maka Nabi di dalam doa dan zikirnya ini mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Fatirus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi yang tidak ada permisalan sebelumnya. Rabb kulli syai'in wa maliyah, engkau adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Segala sesuatu, kita termasuk di dalamnya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang punya kita, Allah yang berkuasa kepada kita, Allah yang mengatur kehidupan manusia, hidup mati, ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang mendapat rezeki banyak, ada yang sedikit, ada yang sehat, ada yang sakit, hujan turun di sini, di sana tidak turun, mendung ada di arah sana, di arah sini, terang. Semua yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta dan pemiliknya. Demikian Rasulullah memulai zikirnya sebelum beliau berdoa kepada Allah. Dan ini disebutkan oleh para ulama, di antara adab kita kepada Allah kalau kita berdoa, memuji Allah, menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia sebagaimana dibimbingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada yang aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Kenapa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Mengapa hanya Allah yang berhak untuk kita beribadah kepadanya, takut kepadanya, memohon kepadanya, berdoa hanya kepadanya? Karena dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Baru setelah itu Rasulullah berdoa,
Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku dan kejahatan syaitan serta bala tentaranya. Kita ini punya kejelekan. Hawa nafsu kita selalu memerintahkan kepada kita untuk berbuat jelek, untuk selalu bermaksiat kepada Allah. Demikian hawa nafsu yang Allah katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu jiwa manusia itu selalu dan selalu mengajak, memerintah kepada kejelekan, mengajak kepada kemaksiatan. Demikian hawa nafsu manusia. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari kejelekan hawa nafsu, berlindung kepada pencipta dan pemilik seluruh makhluk, tidak berlindung kepada manusia, tidak berlindung kepada makhluk. Ini sebagai bukti tawakal beliau. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kejelekan syaitan serta bala tentaranya. Jangan ada seorang pun dari kita merasa mampu menghadapi syaitan. Jangan sampai di antara kita ada yang bertawakal kepada manusia di dalam menghadapi syaitan, bertawakal kepada kekuatan dia, kepada suku dia, kepada guru dan ustaz dia. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia itu sangat lemah. Kemudian setelah Rasul mengajarkan doa ini sebagai bukti tawakal kita kepada Allah, beliau melanjutkan nasihat dan wasiatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Qulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta mabja'aka. Ucapkan doa ini wahai Abu Bakar ketika engkau memasuki waktu pagi. Di pagi hari setelah selesai sholat subuh, kita mengucapkan doa ini. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Dan ucapkan wahai Abu Bakar doa ini dan zikir ini ketika engkau memasuki waktu sore seusai sholat asar. Jangan keburu kita sibuk dengan dunia, sempatkan kita berdoa dengan doa ini agar kita dilindungi oleh Allah dari kejahatan diri kita, kejelekan hawa nafsu kita yang kadang ingin menggolimi orang, menipu orang, menggolimi ayah, menggolimi ibu, menggolimi istri, sang istri ingin menggolimi suami, dan seterusnya, hawa nafsu kita. Dan kita dilindungi oleh Allah dari kejelekan syaitan dan para tentaranya. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah melanjutkan, wa idza akhadta mabja'aka, dan ucapkan doa ini ketika engkau hendak tidur di malam hari. Subhanallah, ketika di pagi hari mengucapkan doa dan zikir. Ketika memasuki waktu sore sebelum malam tiba mengucapkan doa dan zikir ini. Ketika akan tidur kembali mengucapkan doa ini. Bukan seperti keadaan sebagian manusia ketika akan tidur dihibur dengan berbagai bentuk musik dan lantunan suara. Bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim adalah ketika hendak tidur dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengucapkan doa ini dan beberapa doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin, saudara saya seiman yang saya muliakan. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam juga mengajarkan kepada sahabatnya beberapa doa dan zikir lainnya sebagai bukti bahwa Nabi adalah manusia paling bertawakal kepada Allah, bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh putra beliau yang bernama Aban bin Utsman rahimahullah. Qala sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku yaitu sahabat Utsman bin Affan khalifah yang ketiga berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ayahku Nabi Muhammad berkata di suatu hari, ma min abdin yaqulu fi sabah kulli yawmin wa fi masa kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim fayadurruhu syai'un. Tidaklah seorang hamba mengucapkan doa ini ketika di waktu pagi pada setiap harinya dan di waktu petang atau sore pada setiap malamnya. Apa doa itu? Bismillahilladzi, dengan nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang maha agung, yang tidak ada satupun dari makhluk ini yang mampu mencelakakan, baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi, tidak mampu mencelakakan hamba tersebut. Wa huwas sami'ul 'alim, dan dia Allah maha mendengar dan maha mengetahui, maha mendengar ucapan semua hambanya, maha mendengar keluhan dan tangis hamba-hambanya. Alim, maha mengetahui penderitaan hamba-hambanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu pagi pada setiap harinya dan di waktu sore, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu mencelakakan dia. Subhanallah, putra Khalifah Utsman bin Affan yang bernama Aban, di suatu hari beliau yang menerima ilmu ini dari ayahnya ditimpa oleh musibah. Fakana Aban qad asabathu musibatun fanadhara ilaihi rajulun faqala ma tanzuru ilayya. Tiba-tiba Aban, putra siapa? Khalifah Utsman bin Affan, ditimpa oleh musibah di suatu hari. Kemudian ada orang yang telah mendengar bimbingan hadis dari beliau terheran. Kenapa Anda juga ditimpa musibah padahal Anda mengajarkan itu kepada saya, doa tersebut kepada saya? Katanya tidak akan ditimpa musibah. Maka Aban, putra Utsman bin Affan mengatakan, ama innal hadis kama haddatsuka. Ketahuilah bahwa hadis yang dibimbing oleh Nabi itu, dia seperti yang aku beritakan kepadamu, bahwa barang siapa yang mengucapkannya, berdoa dengannya, tidak ada suatu makhluk pun di langit maupun di bumi yang mampu mencelakakan dia. Seperti itu, tidak akan meleset. Tetapi kata beliau, walakinni lam aqulhu yawma idzin, pada waktu itu aku lupa, tidak mengucapkan doa ini, tidak mengucapkan zikir ini, liyaqdiyallahu alayya qadrahu, dalam rangka Allah memang menimpakan musibah yang telah Allah takdirkan itu kepadaku. Aku lupa mengucapkan doa ini sehingga aku ditimpa oleh musibah. Subhanallah, kejujuran seorang guru, kejujuran seorang ustaz ketika melihat sesuatu, mendapati sesuatu yang harus dijelaskan secara jujur, tidak mengorbankan syariat Allah dan tidak mempermainkannya. Kata beliau, bimbingan Rasul yang aku sampaikan kepadamu itu benar adanya. Barang siapa yang berdoa dengan doa itu di waktu pagi atau di waktu petang, tidak ada satu makhluk pun di langit dan di bumi yang mampu untuk mencelakakan dia. Tetapi aku pada hari itu lupa
berdoa dengan zikir tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, doa-doa semisal ini dari Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali, yang semestinya kita sebagai umatnya banyak menghafal dan mempelajari doa-doa Rasulullah SAW. Tidak perlu kita mendatangkan bentuk doa dan zikir yang lainnya, menambah-nambah dalam syariat ini. Tetapi kita cukup dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah, di dalam berdoa, di dalam berzikir. Cukup dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat sebuah amalan, melakukan sebuah bentuk ibadah yang tidak ada contoh dari kami, dariku, kata Rasulullah, maka ibadah tersebut tertolak kepada pelakunya. Karena memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Islam telah sempurna. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, dengan meninggalnya Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini, Islam telah sempurna, lengkap ibadahnya, lengkap doa-doanya, lengkap zikirnya, imannya, akidahnya, dan berbagai hukum di dalam Islam. Sehingga Islam tidak perlu ditambahi, karena dia sudah sempurna. Jangan dikurang-kurangi, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita di satu sisi sebagai hamba Allah, hendaknya kita benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita atau istri kita atau anak-anak kita meminta rezeki kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Sebagai contoh, sebagian umat ini ketika dia hendak berusaha, hendak membuka sebuah pekerjaan, dia berkeyakinan dengan beberapa benda-benda. Entah benda itu didapatnya dari gunung A ataukah gunung B, dari orang pintar yang di sana ataukah orang pintar yang di situ, sehingga dia letakkan benda tersebut di toko, warung atau tempat usaha dia, dengan keyakinan bahwa tempat usahanya akan barokah, akan banyak pembelinya. Ketahui, cara seperti ini tidak pernah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, para khulafaur rasyidin yang mulia. Tidak pernah pula dituntunkan oleh para ulama kita, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, An-Nawawi, dan yang lainnya. Mereka semua menghimbau kita untuk hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, yang kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada kita. Diutus oleh Allah untuk menjabarkan Al-Quran, merinci ayat-ayat Al-Quran, agar kita bisa beribadah dengan bimbingan Al-Quran. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga lengkap 23 tahun kurang lebih, Al-Quran turun kepada Rasul ayat demi ayat, surat demi surat. Nabi Muhammad pun pada setiap harinya itu membimbing sahabat. Ketika datang atau turun sebuah ayat sebagai wahyu dari Allah, maka Nabi mempraktekkannya. Datang perintah untuk sholat. Wa aqimis sholata liduluki syams. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Bagaimana cara sholat? Dari mana kita tahu bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar?
Kenapa tidak kita mengucapkan subhanallah padahal sama-sama zikir, sama-sama memuji Allah? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran tidak ada secara rinci. Dari mana kita tahu bahwasanya sholat maghrib itu 3 rakaat, bukan 2 rakaat? Dari mana kita tahu bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat? Di dalam Al-Quran tidak ada secara rinci. Baik dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas 30 juz, tidak ada. Dari mana tahu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ibadah haji. Dari mana kita tahu bahwa haji itu kalau wukuf di Arafah, bukan di Mina? Dari mana kita tahu bahwa haji itu wukufnya di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 10 Dzulhijjah? Tidak lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran hanya ada perintah kepada kaum mukminin yang mampu untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala wajib atas kaum mukminin untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu untuk melakukannya. Sebatas itu. Tidak ada hari tarwiyah, tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada tawaf itu di Ka'bah sebanyak 7 kali. Kenapa tidak 11 kali? Lebih banyak, lebih afdal. Lebih banyak, lebih utama. Jawabannya tidak. Yang utama adalah mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan akhirnya kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh di surga Allah. Kita diperjumpakan dengan para sahabat Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari hamba ini yang tidak ingin berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa dari umat Islam di zaman ini yang tidak ingin dan merindukan berjumpa dengan sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib? Tentu seorang yang cinta Islam, beriman kepada hari akhir, cinta orang-orang saleh, pasti dia akan mendambakan berjumpa dengan orang-orang saleh dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya. Kalau demikian, kalau kita benar-benar mencintai mereka, mencintai Rasul, mencintai Allah, maka Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mengklaim, mengaku bahwa dirinya cinta Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Tanda dan bukti cinta kita kepada Allah dalam bentuk apa? Kecintaan kita kepada sunnah Nabi. Sikap taat kepada Rasul di dalam sholat kita, akhlak kita, rumah tangga kita, bertetangga kita, dan seterusnya dari berbagai urusan Islam, mentaati dan meneladani sang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian wahai orang-orang beriman teladan yang baik pada diri Rasul dalam semua urusan. Pemimpin rumah tangga yang ingin memimpin rumah tangganya dengan baik dan diridhoi oleh Allah, pimpinlah anak istri Anda dengan cara Rasulullah membina dan memimpin rumah tangganya. Jangan mengikuti cara-cara barat, jangan mengikuti adat istiadat, jangan mengikuti aturan-aturan selain bimbingan Allah dan Rasulnya, karena kita semua adalah Muslim, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda bangsa, semua disatukan oleh Allah dengan nama Islam, sehingga semua Muslim harus mengamalkan, mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya melanjutkan kajian ini, kurang berapa Pak? Kurang berapa menit?
5 menit. Para hadirin yang saya muliakan, ketika Allah menyebutkan dalam ayat terakhir yang kita dengarkan bersama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Rasul. Siapa orang-orang yang senang, suka menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah? Hamba Allah yang mana yang senang, rela, suka menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan baik? Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat yang sama, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang harapannya ridha Allah dan kehidupan bahagia di akhirat, dia akan menjadikan Nabi sebagai teladan. Seorang anak, dia ingin berbakti kepada orang tuanya, maka ketika dia ingin berbakti, ikuti teladan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula seorang yang ahli ibadah, yang suka dan senang beribadah kepada Allah, ikutilah dan teladani cara beribadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengakhiri kajian dan materi ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'a thalathatu nafarin ila ba'di buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyas'alu an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang sahabat ke rumah beberapa istri Nabi untuk menanyakan tentang tata cara dan tingkat ibadah Rasul ketika berada di rumah. Tentunya yang paling tahu tentang tingkat ibadahnya Nabi ketika di rumah adalah para istri. Kalau di masjid, para sahabat melihat. Kalau dalam safar perjalanan, para sahabat juga melihat atau mendengar langsung dari Nabi. Tetapi ketika di rumah, di pagi hari, di sore hari, di malam hari, tidak ada yang tahu kecuali para istri, orang-orang dekatnya. Maka 3 orang sahabat ini sengaja datang ke rumah beberapa istri Rasul, ingin bertanya bagaimana sih ibadahnya Nabi. Maka dijawab oleh mereka, diberitakan oleh mereka, ibadah Nabi di rumah begini. Faka'annahum taqalluha. Ketika mereka sudah mendengar jawaban itu, mereka merasa cara ibadah atau tingkat ibadah Nabi di rumah itu masih kurang, ingin lebih banyak lagi. Faqalu aina nahnu min Rasulillah abdul qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di mana kita dibandingkan Nabi? Nabi beribadah seperti itu. Beliau adalah orang yang telah dijamin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sementara kita banyak dosa, butuh ampunan dari Allah. Maka kita, ibadah kita harus lebih banyak dari Rasul. Masya Allah, semangat yang tinggi, kemauan yang luar biasa. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, amma ana fa'aqumul laila wa la arqud. Wa qala al-akhar, amma ana fa'aqumu an-nahar wa la uftir. Wa qala al-akhar, amma ana fala atazawwaju an-nisa. Satu dari 3 orang itu mengatakan, saya akan sholat tahajud sepanjang malam sejak selesai sholat isya sampai subuh, nggak akan tidur sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa tiap hari, tidak ada satu hari pun saya tidak berpuasa. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita.
Kenapa? Karena kalau menikahi wanita dia merasa waktunya akan terkurang. Untuk berzikir kepada Allah terganggu, untuk sholat terganggu, untuk berdoa terganggu, dan seterusnya. Untuk berdakwah terganggu. Maka dia mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Berita ini sampai kepada Rasul. Berita ini sampai kepada Nabi. Datangnya 3 orang sahabat dengan tekad bulatnya tersebut. Maka Rasulullah memanggil mereka. Nah, sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri. Tinggal sedikit. Nah, 3 menit. Para hadirin yang saya muliakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil 3 orang sahabatnya yang cinta ibadah, punya semangat tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qala ana wallahi ana akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan semua kalian. Betul? Benar. Tidak ada manusia yang lebih bertakwa dibandingkan Nabi. Siapapun dia, para Nabi dan Rasul yang lain pun kalah dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah membimbing. Walakinni aqumul laila wa arqud. Aku sholat tahajud, sholat malam, tapi aku juga tidur. Tidak semalam suntuk aku melakukan sholat, aku juga tidur. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Kemudian Rasul menyatakan, wa asumun nahar wa uftir. Aku berpuasa di siang hari, tapi tidak siang hari aku berpuasa. Ada hari-hari aku tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, wa atazawwajun nisa, dan aku pun manusia yang paling takut dan bertakwa kepada Allah ini juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggan mengikuti teladanku, sunnahku, tata cara ibadahku, sungguh dia bukan dari golonganku. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tausiah yang singkat ini antara maghrib dan isya Allah jadikan sebagai sebab ampunan bagi saya dan bagi semua hadirin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.